Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bulughul Maram dan kita masuki dalam kitab atau babul masajid. Kita masuk pada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Umar radhiyallahu anhu murra bi Hassana yanshudu fil masjid falahadha ilaihi faqala qad kuntu anshud wa fihi man huwa khairum minka. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an memerintahkan Hassan ibn Thabit untuk mengumandangkan syair di dalam masjid. Maka kemudian Hassan melirik kepada Umar ibn al-Khattab, maka Umar ibn al-Khattab mengatakan, sungguh aku telah mengumandangkan syair di dalam masjid, dan di dalam masjid tersebut ada orang yang lebih baik dari kamu. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentang biografi Abu Hurairah radhiyallahu an secara ringkas sudah saya jelaskan. Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan bahwa Umar radhiyallahu an berada di masjid, kemudian memerintahkan Hassan ibn Thabit untuk mengumandangkan syair di dalam masjid. Tapi ketika itu Hassan diam saja, seolah-olah menolaknya. Maka Umar mengatakan, dulu aku mengumandangkan syair dan di hadapanku ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Di sini ada kisah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an dengan Hassan ibn Thabit. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an ma'ruf adalah satu di antara orang yang mendapatkan jaminan masuk surga dari 10 sahabat yang disebutkan dalam satu redaksi hadis. Nabi SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Kemudian menyebutkan sampai 10 sahabat. Salah satunya adalah Umar ibn al-Khattab. Dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an bertemu nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Ka'ab ibn Lu'ay. Jadi nasab Umar ibn al-Khattab itu sampai kepada Ka'ab ibn Lu'ay, dan Rasul juga sampai kepada Ka'ab. Berarti di sini nasabnya Umar dengan nasabnya Rasul bertemu. Dan Umar seorang Quraisy. Lah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an dahulu adalah penentang Islam, dan dia orang yang digadang-gadangkan oleh orang-orang Quraisy untuk menjadi safir. Safir itu artinya orang yang didelegasikan untuk melakukan perdamaian dengan daerah-daerah atau negara-negara. Kenapa Umar ibn al-Khattab dijagokan oleh orang-orang Quraisy? Karena Umar itu ahli syair. Tadi disebutkan Umar mengatakan, dan saya pernah bersyair di masjid sementara Rasul berada di hadapan saya. Artinya dia ahli bahasa. Bahasanya sangat tinggi sekali. Dan Umar ini memiliki perawakan yang tinggi.
Jadi kalau dia berjalan bersama Nabi SAW, Nabi itu pendek sepinggangnya Umar. Jadi kalau Nabi di depan, kemudian melihat dari belakang, Rasul enggak kelihatan karena terhalangi dengan besarnya badan Umar ibn Khattab. Jadi kalau dia naik kuda, itu kakinya ke tanah, tinggi gitu, dan ditakuti. Lah Umar ibn Khattab ini mencatat sejarah dalam Islam. Ketika para sahabat Nabi SAW ketakutan di awal dakwah Rasul, ketika Umar ibn Khattab masuk Islam, mereka jadi berani. Kenapa? Karena ada backingnya. Kalau ada yang macam-macam, lapor sama Umar. Dulu tidak ada orang yang berani solat di sekitar Ka'bah, tapi setelah Umar masuk Islam, mulailah para sahabat berani solat di sekitar Ka'bah. Bahkan ketika masuknya Islam Umar ibn Khattab, tidak ada satupun para sahabat yang berani berdakwah terang-terangan. Kemudian Umar minta izin dan mengatakan, "Ya Rasulullah, alasna alal haq?" Rasul, bukankah kita di atas kebenaran? Kenapa kita tidak menjaharkan dakwah kita? Kata Nabi SAW, "Pelan-pelan wahai Umar, ada waktunya." Tapi Umar terus memaksa kepada Rasul sehingga Rasul mengizinkannya. Setelah Nabi SAW mengizinkan Umar untuk mendakwai orang-orang Quraisy secara terang-terangan, maka dia menggedor rumah-rumah para pembesar Quraisy, termasuk Abu Jahal. Datang dia ke rumah Abu Jahal, digedornya pintunya. Ketika dibuka oleh Abu Jahal, kaget. Kenapa? Karena di hadapannya Umar ibn Khattab, ma'ruf. Siapa Umar ibn Khattab? Kemudian dia mengatakan, "Wahai Amr," maksudnya Amr bin Hisham Abu Jahal, "sesungguhnya ana ala millati Muhammad, saya berada di atas agama Muhammad." Kata Abu Jahal, "Mustahil." Karena tahu bahwa Umar itu paling dahsyat bermusuhannya dengan Rasul dan para sahabat. Tapi hidayah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Umar meyakinkan bahwa dia telah masuk Islam. Ketakutan Abu Jahal, ditutupnya pintunya. Kemudian dia datang ke pembesar yang lain, digedor lagi. Setiap pintu digedornya dan diberitahu bahwa saya sudah masuk Islam. Sampai akhirnya ketika dia berjumpa dengan para pemuda Quraisy, kemudian dia mengiklankan bahwa dia telah masuk Islam. Oh, dikeroyok Umar. Dan yang memulainya adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Pukulnya Umar. Umar ini kuat, dikeroyok sama orang ramai, dari siang sampai tenggelam matahari, terus berkelahi, gak berhenti-berhenti ya. Dan tidak kalah. Masya Allah. Coba antum kelahi dari siang sampai sore, kan lama antum, apalagi dikeroyok gitu kan. Ini datang lagi, ditantang sama dia, sampai dia mengatakan, "Kalau aku masih tetap di Mekah, kuusir kalian semuanya." Makanya wajar kalau Umar disebut Al-Faruq, yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Adapun keislamannya, pada awalnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an terenyuh dengan seorang wanita, Ummu Abdillah radhiyallahu anha. Ketika sebagian kecil para sahabat melakukan hijrah pertama kali, kemana? Ke Habasyah, belum ke Madinah. Karena hijrah ke Habasyah itu 2 kali, baru ketiganya ke Madinah. Jadi banyak para sahabat, baik yang laki-laki ataupun perempuan, mereka berani meninggalkan hartanya, berani meninggalkan keluarganya, berani meninggalkan Mekah yang selama ini ditinggalinya, hanya karena memperjuangkan agama Rasulullah SAW. Dari situ Umar berpikir, kuat sekali pengaruh Nabi SAW kepada para sahabat ini, sampai kepada wanita. Dari situlah ikhwatu fiddin dimuliakan Allah Azza wa Jal, ketika suatu ketika Umar ibn Khattab dihabari dengan sesuatu yang tidak enak tentang Rasul SAW, marah dia. Diambil pedangnya,
kemudian dicari Nabi SAW yang ketika itu berada di rumah Arqam bidaril Arqam. Berangkat Umar, di tengah jalan berjumpa dengan kawannya. Kemudian kata kawannya, "Ya Umar, ila aina tadhhab? Mau kemana kau pergi?" Dia mengatakan, "Liaqtula Muhammadan, aku hendak membunuh Muhammad." Maka kawannya mengatakan, "Ya Umar, maukah ku habarkan dengan berita yang lebih besar daripada engkau membunuh Muhammad?" Kata Umar, "Apa itu?" Orang ini mengatakan, "Adikmu Fatimah masuk ke dalam agama Muhammad." Akhirnya enggak jadi dia menemui Rasul, malah berbalik ke rumah adiknya. Di rumah adiknya Fatimah ini sedang dibacakan Al-Quran oleh seorang sahabat namanya Khabbab ibn Arat, seorang budak pandai besi, salah satu budak dari budak-budak yang masuk Islam dan mendapatkan azab dari tuannya. Ketika itu Umar bin Khattab mendengar apa yang dibaca oleh Khabbab di dalam rumah itu. Kemudian Umar tidak salah mendobrak pintu. Khabbab ketakutan, akhirnya sembunyi di balik jidar, di balik dinding, sambil gemetar tuh karena Umar datang. Tiba-tiba kemudian Umar tidak basa-basi langsung memukul adiknya dan suaminya, Sa'd bin Zaid. Tapi Umar ini punya hati yang rahim, tidak tega ketika adiknya tersungkur gitu kan. Namanya adiknya dipukul, otomatis ada perasaan saya. Ketika itu di tangannya ada lembaran-lembaran Al-Quran, karena saat itu Al-Quran belum dibukukan, masih berupa lembaran-lembaran yang dicatat. Umar memaksa untuk mengambil lembaran itu, tapi tidak dikasih dan mengatakan, "Anta najis, kamu itu najis. Kalau mau megang ini mandi dulu sana." Akhirnya kemudian Umar bin Khattab pun mandi, kemudian diserahkan lembaran itu. Pertama kali ayat yang dibaca adalah suratut Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Thaha, tidaklah Al-Quran Allah turunkan untuk mencelakakan manusia. Dia hanyalah tadhkiratan liman yakhsha, sebagai pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Umar itu ahli bahasa, ahli syair. Ketika melihat untayan-untayan bahasa Al-Quran yang sangat tinggi sekali, barulah hidayah masuk ke dalam sanubari hati Umar bin Khattab. Dan itu menunjukkan pengaruh Al-Quran, ikhwan. Quran itu punya pengaruh yang hebat, luar biasa. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung mengatakan, "Dullani ala Muhammad, tunjukkan di mana Muhammad." Maka ketika itu Khabbab bin Arat baru keluar itu karena melihat Umar sudah reda. Kata Khabbab bin Arat, "Ya Umar, sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW pernah berdoa kepadamu, Allahumma izzal Islam bi umaraini. Ya Allah, muliakan Islam dengan dua Umar." Maksudnya Umar yang pertama Abu Jahal, Amr bin Hisham, dan Umar yang kedua adalah Umar ibnil Khattab. Dari situlah Umar kemudian pergi. Dari kejauhan, maka para sahabat Nabi SAW yang berada di rumah Arqam bidaril Arqam ketika itu kaget karena melihat Umar. Ini Umar mau ngacau nih. Mereka tahu siapa Umar, preman ya. Makanya kemudian datanglah Hamzah, singa Islam, singa Allah. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, kalau dia datang dengan keburukan, maka kami siap melawan dia dengan pedang-pedang kami. Tapi kalau dia datang dengan kebaikan, maka kita akan persilahkan datang. Maka kemudian tiba-tiba Umar datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah." Masuk Islam dia. Masya Allah, hidayah.
Hidayah itu milik Allah. Padahal Umar dulu pemabok, Umar dulu preman, penjahat kelas kakap. Tapi hidayah masuk ke tubuh Umar ibn Khattab radhiyallahu an, justru dia dengan Islamnya menjadikan Islam jaya. Dengan Islamnya menjadikan Islam mulia. Dengan Islamnya menjadikan Islam yu'la, menjadi tinggi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika seluruh manusia diperintahkan hijrah karena sudah tidak mungkin lagi tinggal di Mekah, sulit bagi para sahabat untuk tinggal di Mekah. Akhirnya kemudian berangkatlah para sahabat berhijrah dengan sembunyi-sembunyi, tidak ada yang terang-terangan, karena mereka diincar oleh orang-orang Quraisy, kecuali Umar ibn al-Khattab. Justru dia sengaja datang ke kerumunan orang-orang Quraisy. Saya akan hijrah hari ini. Siapa yang ingin menjadi yatim anaknya, menjadi janda istrinya, ikuti hijrah saya. Silakan. Siapa yang ingin yatim anaknya, yang ingin janda istrinya, ikutin saya. Itu Umar ibn Khattab. Nggak ada yang berani, ya, nyantai saja di hijrah. Tapi para sahabat lihat, susah mereka hijrah. Suhaib Ar-Rumi, padahal pemanah hebat, dikenal orang-orang Quraisy. Itu siapa Suhaib Ar-Rumi? Pemanah nomor 1 di Mekah. Ketika hijrah dihadang sama orang Quraisy. Kata Suhaib, di tanganku ada 20 anak panah. Kalian tahu siapa aku? Aku ini jago panah. Aku bisa saja lesatkan anak panah ini kepada 20 orang kalian. Selepas itu kalian tangkap aku, silakan. Kalian sudah mati dalam 20 orang. Kemudian orang Quraisy mengatakan, ya Suhaib, ataina su'lukan. Wahai Suhaib, dulu kau datang miskin ke Mekah, sekarang kau kaya. Kau mau ngambil kekayaanmu dibawa ke Madinah? Tidak bisa. Kata Suhaib, ya sudah, gini saja, kutunjukkan seluruh kekayaanku, ambil, biarkan aku hijrah. Akhirnya sepakat hijrah dia tanpa harta. Orang kaya, kekayaannya diserahkan semuanya. Sampai di Madinah dicerita kepada Rasul. Kata Nabi SAW, Rabihal bai'u Aba Yahya, Rabi'al bai'u Aba Yahya, sungguh beruntung kau ya Aba Yahya, perniagaanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sahabat. Umar enggak gitu, enggak ada yang berani ngadang dia, karena jagonya Umar ibn al-Khattab. Ma'asyiral muslimin, sesampainya Umar di Madinah, maka Umar itu orang yang paling pemberani dalam setiap peperangan dan jihad. Sampai dalam perang Uhud yang merupakan kekalahan kaum muslimin, bahkan orang-orang munafik, orang-orang kafir menghembuskan cerita bahwa Rasul terbunuh dan Abu Bakar juga terbunuh. Maka dia datang kepada Abu Sufyan, ketika itu masih kafir. Dia mengatakan, ya Aba Sufyan, kadzab. Wahai Aba Sufyan, dusta kau. Kau mengatakan Rasul meninggal, Abu Bakar meninggal, kadzabta, dusta kan? Kata Abu Bakar, sadaqta, sadaqta ya Umar, kamu benar. Dan orang-orang musyrik yang lain itu enggak benar. Dibenarkan sama Abu Sufyan, karena memang Rasul belum meninggal. Rasul disembunyikan para sahabatnya, walaupun berakhir dengan kekalahan di Uhud. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi SAW meninggal dunia, maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an adalah orang yang pertama kali membaiat Abu Bakar, sehingga seluruh manusia berbaiat kepada Abu Bakar. Bahkan saking cintanya kepada Nabi SAW, pada waktu wafatnya Rasul, Umar sampai ngacung-ngacungkan pedang dan mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia, ku gorok lehernya. Rasul belum meninggal. Dia seperti Nabi Musa, sedang pergi 40 hari dan akan kembali untuk mematahkan tangan dan kaki orang-orang munafik. Saking cintanya kepada Rasul, dia ingkari kematian Nabi SAW. Baru datang Abu Bakar Siddiq menenangkan Umar, ya Umar, uskut.
uskut, diam, duduk. Abu Bakar naik ke atas mimbar, kemudian menyadarkan manusia, ayyuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa di antara kalian yang masih menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Wa man kana minkum ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Siapa di antara kalian yang masih menyembah Allah, Allah zat yang akan senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian membacakan ayat yang kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, seolah-olah ayat itu baru turun ketika itu, padahal ayat ini sudah turun lama. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Tidaklah Muhammad itu melainkan sama dengan rasul-rasul yang lainnya, dia pun meninggal. Apakah kalau dia meninggal atau terbunuh, kemudian kalian akan lari kembali ke belakang kalian murtad? Artinya siapa yang kembali ke belakang kalian murtad dari agama Islam tidak memadaratkan agama Allah sedikit pun, karena Allah hanya akan membalas siapa dari hambanya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barulah Umar tenang. Baru setelah itu heboh permasalahan kepemimpinan, maka Umar langsung berbaiat kepada Abu Bakar. Seluruh manusia berbaiat kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika di perang Yamamah, ketika Abu Bakar melawan orang-orang murtad, orang-orang yang mengaku Nabi, Musailamah Al-Kadzab mengirim pasukan banyak Abu Bakar. Dipimpin oleh siapa? Dipimpin sendiri. Karena ketika itu pasukan berpecah jadi dua. Karena sebelum Nabi SAW wafat, Rasul itu sudah mempersiapkan satu pasukan besar untuk melawan Romawi, dipimpin oleh anak muda yang masih belia, Usamah bin Zaid. Jadi ketika Abu Bakar hendak memerangi nabi-nabi palsu, dia tidak mau menggunakan pasukan yang sudah disiapkan Rasul oleh Usamah bin Zaid. Dia buat pasukan sendiri. Dia berperang melawan nabi palsu. Dalam peperangan ini, dalam perang Yamamah ini, banyak qurra'ul Quran, para pakar-pakar Al-Quran tumbang dan syahid. Akhirnya Umar kekhawatiran terhadap hilangnya Al-Quran. Lihat bagaimana Umar. Ini para qurra Al-Quran banyak yang meninggal nih. Ini kalau dibiarkan, maka Al-Quran akan dilupakan oleh manusia. Maka dia mendesak kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran, mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran yang dicatat oleh para sahabat Rasul, dikumpulkan jadi satu supaya Al-Quran terjaga. Bagaimana hirsnya, perjuangan Umar untuk mengumpulkan Al-Quran, mendesak Abu Bakar karena dia Amirul Mukminin. Akhirnya Abu Bakar pun mau, akhirnya mengumpulkan lembaran Al-Quran sampai menjadi mushaf. Tapi belum mushaf resmi, karena resminya di zaman Utsman, ya kan? Lah ketika Abu Bakar meninggal dunia, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berwasiat kepada Umar ibn Khattab agar dia menggantikan dirinya. Jadi kepemimpinan Umar itu wasiat dari Abu Bakar. Jadilah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Satu-satunya gelar Amirul Mukminin adalah Umar ibn Khattab. Amirul Mukminin ini gelar kepada Umar, karena Abu Bakar belum digelari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini hanya digelari kepada Umar ibn Khattab. Ya wajar, karena kepemimpinan Umar ibn Khattab ini membuka Islam lebar-lebar. Mesir ditaklukkan sampai kepada perang Qadisiyah. Persia jatuh ke tangan kaum muslimin, sampai kepada kuncinya Baitul Maqdis diserahkan kepada Umar ibn Khattab oleh pembesar keagamaan mereka. Masya Allah, luar biasa.
Dan Umar ini ikhwan dikenal dengan ibadahnya, mudah menangis. Dulu dia orang yang sangat keras, tapi belakangan orang yang sangat lembut, mudah menangis, tidak lepas daripada puasa dan qiyamul lail, sampai matanya cekung dan ada garis hitam karena banyaknya menangis, sampai di matanya ada jalan air mata khusus, sampai ada jalannya. Begitulah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sampai suatu ketika Umar ibn Khattab berjalan dengan pembantunya. Di tengah jalan dia berjumpa dengan nenek yang sangat tua, renta. Tiba-tiba wanita ini memanggil Umar dengan tidak sopan. Tidak sebagaimana orang memanggil Amirul Mukminin, tidak. Justru dia mengatakan, "Ihi ya Umair, ihi ya Umair." Bukan Umar tapi Umair. Dalam bahasa Arab, Umair itu dari kata fu'ail, isim tasghir, mengecilkan orang, merendahkan orang. Kalau Umar itu besar, kalau Umair itu Umar kecil, gitu maksudnya. Kalau Salman itu besar, kalau Sulaiman itu Salman kecil, gitu maksudnya. Kalau kitab itu besar, kalau kutub itu kitab tipis. Iya Umair, dulu aku melihat engkau bermain-main di pasar Ukat, katanya kan. Sekarang kau sudah jadi Amirul Mukminin, ittaqillah ya Umair, katanya. Bertakwalah engkau ya Umair. Subhanallah. Wanita tua nasihati Umar. Marah ini pembantunya. Kemudian menasihati wanita itu dan mengatakan, "Wahai nenek, di hadapan kamu Amirul Mukminin, ta'addabi, beradab, berakhlak." Tapi Umar bin Khattab mengatakan, "Wakhir, biarkan dia. Kamu tahu siapa dia? Kamu tahu siapa dia?" kata Umar. "Dia adalah satu-satunya wanita yang didengar pengaduannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Haulah bintu Hakim, yang diturunkan satu surah Mujadilah karena pengaduannya kepada Allah Subhanahu wa taala." Ketika itu Umar menangis. Menangis bersyukur kalau dia dinasihati oleh seseorang agar dia terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Inilah seorang pemimpin. Kalau dikritik bersyukur. Ini tidak bisa orang mengkritik pemimpin besoknya ditangkap. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar ibn Khattab ini setiap malam dia selalu berjalan. Berjalan melihat rakyatnya, belusukan bahasanya. Kemudian Umar ibn Khattab suatu malam melihat ada satu rumah seluruhnya gelap, ini rumah terang. Kemudian dihampiri rumah itu. Kemudian rupanya ada percakapan seorang wanita tua dengan anak gadisnya, bercerita tentang bisnis menjual air susu. Kata neneknya, kata ibunya, "Wahai anakku, besok kita akan jualan. Baiknya kita campur susu ini dengan air, biar untungnya banyak." Artinya orang yang curang itu sudah ada sejak zaman Umar. Apalagi zaman sekarang ya. Zaman itu kalau curang sembunyi-sembunyi. Zaman sekarang kalau curang terang-terangan, ganjelannya itu nampak itu loh di timbangannya. Ini apa ini? Ah, kayak gak tahu saja katanya. Umar berada di samping rumah itu. Kata anaknya, kata anak gadisnya, "Wahai ibuku, Umar melarang, peraturan negara tidak boleh curang dalam berdagang." Subhanallah, Umar menerapkan tidak boleh curang dalam berdagang. Kalau kepala negara kayak gini kan enak. Tidak boleh curang dalam usaha, harus jujur, tidak ada riba. Mantap tuh kalau pemimpin kayak gini. Kemudian ibunya mengatakan, "Umar kan tak tahu." Dia nggak tahu kalau Umar di samping rumah dia. Tapi gadis ini cerdas mengatakan, "Ya, Umar memang tidak tahu, hai ibuku, tapi Umar punya Tuhan, dan Tuhannya Umar juga Tuhan kita. Dia melihat kita."
Akhirnya Umar takjub, Masya Allah, di zaman itu Umar saja takjub kok ada orang jujur. Coba, orang jujur di zaman itu Umar sampai takjub, apalagi di zaman sekarang kan. Di zaman sekarang kalau ada orang jujur itu pasti dikatakan gila, ya enggak? Pasti gila itu orang itu. Gila orang itu katanya. Coba saja, kadang-kadang kalau orang ngasih kembalian itu sengaja struknya digedein tuh, kan gitu kan? Sengaja itu dibuat curang tuh struknya kan? Kadang-kadang labelnya lain, ketika dikasir lain, keluar lain lagi gitu kan? Subhanallah. Ya. Kadang-kadang lupa tuh mengambil kembalian, sengaja nggak dikasih. Ya. Artinya orang jujur saja buat takjub Amirul Mukminin. Makanya dia pulang mengumpulkan seluruh anak laki-lakinya dan mengatakan, siapa di antara kalian yang mau kawin? Oh, Qasim bin Umar mengatakan, saya pak, katanya. Ah, sini. Di sana ada perempuan hebat, kawin dengan dia kamu. Harusnya gitu orang tua ya. Antum arahkan anaknya, cari gadis-gadis yang soleha. Nak, kawin sama dia ya. Kata anaknya, nggak bisa pak, sudah dapat di Facebook katanya. Ya. Itulah Umar bin Khattab memperhatikan bapaknya, anaknya. Akhirnya nikahlah Qasim ibn Umar, lahirlah orang yang luar biasa sepanjang sejarah, dikenang kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Itulah Umar bin Khattab. Bahkan ketika Umar bin Khattab dahulu di zaman Abu Bakar, Kapolrinya itu adalah Khalid ibn Walid. Pimpinan kepolisiannya itu Khalid ibn Walid. Karena Abu Bakar cerdas. Abu Bakar itu cerdas, mampu memposisikan seseorang pada posisinya. Dan itu dipuji oleh Umar setelah kematiannya. Ketika dia menjabat menjadi khalifah, dipecat Kapolrinya ini. Khalid bin Walid dipecat, diganti oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Bukan tidak ada alasan. Umar punya alasan, karena orang-orang itu terlalu yakin dengan Khalid. Kalau peperangan dipimpin Khalid pasti menang, itu masalahnya. Kata Umar, di bahaya tauhid orang ini. Ini orang-orang akan tawakalnya bukan kepada Allah tapi kepada Khalid. Maka Umar ingin supaya orang-orang ini selamat tauhidnya, supaya tidak bergantung kepada Khalid lagi dalam peperangan, tapi bergantung kepada Allah. Diganti Kapolrinya itu, naiklah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Begitu Umar ya. Celah sesuatu yang bisa menyimpang dari tauhid langsung ditumpas. Bahkan ketika ada para sahabat yang kemudian melakukan sholat di bawah pohon, yang dulunya pohon itu dijadikan Bai'atul Aqabah, tempat berbaiatnya para sahabat sepeninggal Rasul dan Abu Bakar. Di zaman Umar ada orang sholat di situ. Alasannya karena itu pohon bersejarah. Para sahabat pernah berbaiat di sini. Marah Umar, bawa singso, digergaji, ditumbangkan tuh, nggak boleh lagi, karena mengarah kepada syirik tuh. Bahkan ketika Umar bin Khattab perang melawan dalam perang Qadisiyah itu, kaum muslimin menaklukkan sebuah kota, di mana kota itu ada kuburan Nabi Daniel, nabi di zaman Talut, yang memilih Talut untuk menjadi raja, namanya Nabi Daniel. Kuburannya diagungkan di situ, di Syam. Maka Umar perintahkan gali kuburannya, pindah ke tempat lain, buat 9 kuburan, 8 kosong, 1 isinya. Jadi orang bingung mau nyembah, mana satu nih Daniel nih katanya. 9 kuburan ya. Yang 8 kosong, 1 isi gitu kan. Itulah Umar mencegah orang untuk melakukan kesyirikan gitu maksudnya. Masya Allah, sampai seperti itu Umar itu memangkas orang jangan sampai terjerumus kepada kesyirikan. Makanya Umar langsung pecat Khalid dan naik tahta Abu Ubaidah untuk memimpin perang Qadisiyah. Subhanallah, Allah menangkan di tangan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah sampai Persia jatuh ke tangan kaum muslimin. Ketika itu pembesar agama Yahudi yang ada di Baitul Maqdis tidak mau menyerahkan kuncinya.
dia akan menyerahkan kepada orang yang sifat-sifatnya sama dengan yang ditulis oleh Taurat. Padahal sudah kalah itu. Akhirnya datang kemudian Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ditengok ciri-cirinya, oh bukan kamu. Ya. Kemudian datang lagi Khalid bin Walid, ditengok lagi, oh bukan kamu. Didatangkan beberapa orang, bukan kamu. Ketika Umar ibn al-Khattab datang, ini dia katanya, cocok dengan Tauratnya rupanya. Ramalan bahwa Umar akan menaklukkan Persia itu tercatat di perjanjian lama. Ini betul kayak gini orang ini. Karena Umar ibn al-Khattab ketika diberitahu bahwa Baitul Maqdis sudah roboh dan dikepung oleh kaum muslimin, dia datang ke Madinah tidak bawa pasukan, hanya berdua dengan pembantunya, gantian naik unta. Tidak bisa bayangkan. Kemudian sesampainya di Syam tidak lewat jalur utama tapi lewat belakang, supaya orang tidak tahu. Ketika Abu Ubaidah tahu bahwa Umar di situ, kaget dia dan mengatakan, "Ya Aba Ubaidah, ya Umar," kata Abu Ubaidah, "ya Amiral Mukminin, coba kalau kau kasih tahu kau akan datang, kami akan sediakan pakaian yang bagus, kendaraan yang mewah. Engkau Amiral Mukminin, engkau akan bertandang kepada pembesar kafir, biar mereka itu menghormati kamu." Umar marah, "Wahai Abu Ubaidah, untung yang ngomong kamu. Kalau bukan kamu sudah dihantam," gitu bahasanya. Maka Umar mengatakan, "Ya Aba Ubaidah, innallaha a'azzana bil Islam, wa man yabtaghi al-izzata bi ghairi ma a'azzana Allahu adzallana Allah." Hei Aba Ubaidah, kita ini mulia karena Islam, bukan karena yang lain, bukan karena pakaian, bukan karena unta, bukan karena kuda, bukan. Kita ini mulia karena Islam. Maka siapa yang mencari kemuliaan bukan karena Islam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan hinakan dia. Biarkan aku seperti ini. Jadi dia datang kepada pembesar kufar itu membawa pakaian yang dibawa dari Madinah. Coba bayangkan, berhari-hari, seperti apa pakaiannya itu. Tapi Umar tidak memandang itu sebuah kemuliaan. Dia datang, diambil kuncinya. Kemudian Umar mengumpulkan kaum muslimin. Kita sudah menangkan peperangan ini. Jangan ada di antara kalian yang merobohkan tempat-tempat ibadahnya. Jangan ada di antara kalian yang menumpahkan darah-darahnya. Cukuplah mereka minta jizyah, minta upeti, itu saja. Tuh lihat damainya Islam. Kalau Islam menaklukkan sebuah negara, tidak ada tumpah darah, tidak ada yang menghancur-hancurkan tempat ibadah kafir. Harusnya seperti itu. Tapi lihat ya, bagaimana orang-orang kafir apabila menghancurkan negeri Islam, dihancurnya sehancur-hancurnya. Bagaimana dulu Amerika menghancurkan Irak, habis Irak itu dibombardir. Bagaimana hari ini Suriah, subhanallah. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Umar ibn al-Khattab dikenal sebagai pemimpin yang adil, pemimpin yang ramah, pemimpin yang membawa kemenangan di mana-mana. Makanya Umar ini ketika kematiannya justru membuka pintu fitnah. Mulailah runtuh kejayaan Islam sedikit demi sedikit. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kisah Umar ibn al-Khattab. Dan Umar ibn al-Khattab meninggal dunia dalam kondisi syahid, dibunuh oleh seorang majusi namanya Abu Lu'lu, seorang budak Mughirah bin Syu'bah. Setelah takbiratul ikhram pertama dalam solat subuh, Allahu Akbar, masjid kala itu tidak terang seperti sekarang. Abu Lu'lu sudah membuat pisau bermata dua, dilumuri racun. Tiba-tiba ketika Umar takbiratul ikhram Allahu Akbar, dia berada di sop yang pertama, dikeluarkan pisaunya, ditusuk beberapa kali dari belakang sampai tembus ke depan. Ketika itu Umar tumbang. Dia sangka anjing yang menggigitnya, karena tidak tahan darah banyak keluar, dia lemas kemudian tumbang. Solat pun digantikan Abdurrahman bin Auf, dia pun diangkat ke rumah. Setiap diberi obat keluar dari bekas lukanya, nampaknya Umar sudah tidak tertolong lagi. Kemudian setelah ditanyakan siapa yang membunuhku, maka orang-orang mengatakan Abu Lu'lu al-Majusi. Dia
memuji Allah. Alhamdulillah katanya. Alhamdulillah katanya Umar, orang yang membunuhku adalah orang yang belum pernah sujud dan ruku walaupun sekali. Dan itu adalah prediksi Nabi SAW ketika berjalan di Bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian Bukit Uhud tiba-tiba bergetar. Kata Rasul, diam wahai Uhud, sesungguhnya di atas engkau ada Siddiq, maksudnya Abu Bakar, dan syahidaini, ada dua orang yang kelak mati syahid, Umar dan Utsman bin Affan. Baik, itu Umar bin Khattab.